Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan tiba saatnya kita untuk berbicara, membahas tentang peluang Manchester Biru atau Manchester City saat mereka akan menjadi juara untuk IPL atau Liga Premier Inggris musim ini 2022-2023. Satu kemenangan lagi bagi tim asuhan Pep Guardiola. Mereka akan membungkus trofi di IPL ini untuk yang ketiga kali secara beruntun ya. Kalau bisa dilihat 2021, 2022 dan 2023. Kita tidak usah berbicara dengan sebelumnya di mana Pep berhasil di 2018, 2019, tapi ini hat-trick yang mereka lakukan secara beruntun luar biasa dari ketinggalan yang cukup jauh dari Arsenal dan akhirnya mereka secara perlahan tapi pasti mereka bisa mengambil puncak klasemen. Dan itu dia, kalau Manchester City sudah di atas, sulit mereka untuk turun. Dan itu yang mereka lakukan saat ini ketika mereka mengambil alih posisi di atas dan Arsenal dalam keadaan yang limbung. Dan sekarang mereka unggul dengan 4 poin clear di atas Arsenal, 85 poin City dan 81 poin Arsenal. Artinya di sini juga dalam pekan City masih punya 3 pertandingan sisa, Arsenal punya 2 pertandingan sisa. Arsenal akan memainkan laga ke City Ground berhadapan dengan Nottingham Forest di kandang lawan, dan City di kandang sendiri menjamu Chelsea. Nah, City akan bermain pada hari Minggu ini ya, atau besok untuk di Etihad, dan saya rasa dan saya yakin di saat Chelsea lagi kena turbulensi, ya, City akan menang dan City akan mengunci gelar pada musim ini. Apapun yang terjadi dari Arsenal untuk bisa memenangkan laga sisa mereka termasuk melawan Wolves, saya kira sudah bagi City sudah aman, sudah nyaman. Mereka ingin mengunci lebih cepat karena ada 2 pertandingan ke depan, ada pertandingan tunda melawan Brighton di markas Brighton dan juga pertandingan terakhir City menghadapi Brentford. Ya, jadi 2 pertandingan ini tidak ada masalah apapun ketika mereka menang melawan Chelsea di Etihad pada hari Minggu jam 22.00 waktu Indonesia bagian barat nantinya. Dan mereka ini lebih aman, lebih fokus untuk bisa menatap di Liga Champions ya, final, karena mereka akan bertarung pada 10 Juni menghadapi Internazionale of Milan di Stadion Ataturk di kota Istanbul, Turki ya, tanggal 10 waktu setempat atau 11 waktu Indonesia bagian barat. Sebelum itu juga mereka akan berhadapan dengan Manchester United di Wembley untuk memperebutkan FA Cup. Jadi memungkinkan bagi Manchester City untuk meraih treble winners pada musim ini. Dan itu sudah di depan mata buat mereka. Ya, tinggal mereka bisa mengamankan ya pertandingan ini saja untuk memotivasi mereka melakukan yang terbaik di Wembley melawan MU sebelum mereka bisa mengalahkan Inter Milan kalau mereka mampu menundukkan wakil Italia ini di babak final nanti. Jadi bagi Manchester City, mereka tidak akan juara kalau mereka kalah 3 kali ya, menghadapi Chelsea, menghadapi Brighton, dan menghadapi Brentford. Ya, itu yang menjadi harapan bagi Arsenal tentunya, dengan Arsenal menghajar 2 pertandingan sisa menghadapi Forest dan Wolves. Tapi ini kan susah untuk bisa melihat dalam 3 pertandingan terakhir di mana tekad besar dari Pep Guardiola untuk bisa membawa tim ini juara di IPL dan mereka kalah 3 kali. Saya pikir satu hal yang tidak mungkin lah buat Manchester City, apalagi mereka hanya butuh 1 kemenangan dari 3 pertandingan sisa mereka ya. Dan mereka akan berusaha untuk bisa menghajar Chelsea dalam pertandingan terakhir ini, karena ini momen paling penting di saat mereka bermain di hadapan publik sendiri. Kalau melihat juga dari selisih gol ya, dari City dan Arsenal itu cukup jauh memang ya. Seandainya nanti posisi poin mereka pun sama ya, terakhir tuh City punya 61 gol, Arsenal punya 41 gol plus dari selisih gol. Jadi memang jauh, 20 gol selisih yang membuat City itu sekarang memang terbang tinggi buat mereka. Dan bagi seluruh pemain, bukan saja mereka akan mengunci gelar, Erling Haaland sebagai bomber mereka, predator mereka di garis depan pun ini luar biasa. Dia akan menerima pemain terbaik, bahkan pencetak gol terbanyak, 36 gol saat ini. Dia sudah menumbangkan pencetak gol terbanyak dalam semusim yang dicapai saat itu ya oleh Andy Cole bersama dengan Newcastle dan juga dengan Alan Shearer ketika bersama dengan Blackburn Rovers. Padahal pertandingan waktu itu sudah memainkan 42 laga ketika itu, dan sekarang Haaland
sudah dengan 36 gol. Ya, jauh unggul 9 gol dari peringkat kedua yang ditempati oleh Harry Kane dan Tottenham Hotspur. Ya. Dan bagi Haaland bukan saja sebagai pencetak gol, dia juga memberi assist yang bagus. Terbukti ada 7 assist yang dilakukan sepanjang musim ini. Bahkan di semua kompetisi, pemain asal Norwegia ini sudah membuat 52 gol. Nah, ada 3 pemain pencapaian Manchester City yang sangat gacor ya. Dengan total 83 gol yang mereka buat di semua kompetisi, ya. Juga dengan Julian Alvarez yang membuat 16 gol, Riyad Mahrez 15 gol di semua kompetisi, sehingga ketiga pemain ini itu kalau digabungkan 83 gol. Ini luar biasa bagi City. Mereka punya pemain-pemain lini depan dan lini tengah yang sangat kuat. Dan semua sudah bisa membuat gol. Bahkan di belakang pun ada 2 pemain yang sudah bisa mencetak gol, ya, Nathan Ake dan Akanji ya, yang sudah buat masing-masing 1 gol. Tapi kalau kita bisa melihat ke depan, selain Erling Haaland yang sudah membuat 36 gol dan 7 assist, mereka masih punya pemain seperti Kevin De Bruyne, ada 7 gol. Bahkan Kevin De Bruyne pasti akan menjadi pemberi assist terbanyak di IPL pada musim ini. Jadi semua akan dikunci oleh pemain-pemain City. Haaland top skor, untuk urusan assist ada di Kevin De Bruyne 16 assist, dan Kevin De Bruyne membuat 7 gol pada musim ini. Unggul mungkin dapat 5 gol di atas Bukayo Saka ya, dari Arsenal yang berada di peringkat kedua dengan Saka itu 11 gol ya. Ya, jadi selisih 5 bersama dengan Kevin De Bruyne. Jadi memang sangat kuat. Pemain pengganti mereka juga Phil Foden ya, itu sudah 10 gol, di mana Foden bisa mencetak dengan 5 assist dari Phil Foden. Jadi semua pemain depan tuh pencetak gol bagus. Ilkay Gundogan, kapten dari City, membuat 8 gol dan 4 assist. Ya. Bernardo Silva, ya, yang kemarin tampil luar biasa di Liga Champions di leg kedua menghadapi Madrid dan menyingkirkan juara bertahan itu ketika mereka melaju ke final, di mana Silva membuat brace. Silva sejauh ini ada 4 gol dan 5 assist yang dibuat oleh Silva ya. Kemudian Julian Alvarez, sudah bilang tadi kan, ada 8 gol pada musim ini. Ya, walaupun dia tanpa assist. Dari keseluruhan di semua kompetisi dia sudah membuat 16 gol. Ya, Riyad Mahrez ada 5 gol dan 10 assist yang dibuat oleh Mahrez. Jack Grealish ada 5 gol dan 7 assist pada musim ini. Ya, Rodri ada 2 gol dan 6 assist. Ya, itu luar biasa. John Stones yang sekarang didorong sebagai pemain gelandang yang bisa bermain juga di back tengah. Ya, John Stones sudah membuat 2 gol dan 2 assist. Itu yang membuat pemain-pemain City itu luar biasa kalau bicara di sektor tengah dan depan. Dan menghadapi Chelsea, saya rasa mereka akan dengan mudah untuk bisa mencetak gol, apalagi bermain di kandang mereka. Haaland tetap akan terus bisa mengejar gol untuk pencapaian 40 gol pada musim ini, akan membuat dia akan dikenang sepanjang masa di Liga Premier Inggris jika dia membuat 40 gol dalam satu musim. Dan itu dia bisa dapatkan karena masih ada 3 laga sisa. Ya, bukan tidak mungkin Haaland akan mencetak 1-2 gol lagi dalam pertandingan melawan Chelsea, termasuk melawan Brighton nantinya dalam pertandingan tunda pada hari Kamis yang akan datang, sebelum mereka juga menuju ke Brentford. Jadi dengan 3 pertandingan sisa ini, kalau dia bisa mendapatkan 4 gol saja, sudah 40 bagi Erling Haaland. Ini luar biasa bahwa Pep bisa mendapatkan seorang predator yang sangat buas di kotak penalti, dan untungnya didukung oleh pemain-pemain yang sangat baik ya, dalam skill individu mereka dalam memberikan assist terbaik. Dan saya udah bilang tadi kan, Kevin De Bruyne ada 16 assist, wah, Riyad Mahrez 10 assist, Gundogan ada 4 assist di sana ya, Jack Grealish ada 7 assist yang dia buat ya. Memang luar biasa kalau bisa dikatakan. Foden bahkan dengan 5 assist ya, dengan Rodri juga memberikan assist. Ini luar biasa bagi Rodri ya, kalau bisa katakan 6 assist bagi Rodri. Jadi itu ya dimanjakan ya bagi Erling Haaland di garis depan, dan dia bisa membuat banyak gol karena pemain-pemain lain itu selalu menyuapi makanan empuk buat dia, dan dia bisa menyesatkan gol demi gol pada musim pertama dia bersama dengan Manchester City. Bahkan di Champions League Erling Haaland sudah membuat 12 gol dalam 10 pertandingan, akan menjadi pemain terbaik juga atau pemain pencetak gol terbanyak, karena Muhammad Salah dan Kylian Mbappe sudah out, sudah nggak ada ya. Salah cuma dengan 8 gol dan Mbappe 7 gol, termasuk dengan Vinicius Junior ya. Terakhir mereka singkirkan
Vini cuma 7 gol. Jadi pencetak gol terbanyak sekarang sudah pasti di Liga Champions akan diambil oleh Erling Haaland. Luar biasa. Dan mereka sekarang siap berpesta. Ya, seperti di gambar di belakang saya di mana mereka berpesta ya pada musim yang lalu ketika dalam secara dramatis sangat menegangkan mereka bisa menjadi juara bersaing dengan Liverpool di saat-saat akhir di pekan ke-38 ketika itu. Ya, saya masih ingat bagaimana mereka tertinggal dengan 0-2 dari Aston Villa dan mereka bisa membalikan keadaan menjadi 3-2 di babak kedua dengan pemain yang berperan adalah seorang Ilkay Gundogan ya, untuk membalikan keadaan itu. Walaupun dalam pertandingan bersamaan di Anfield Liverpool juga menang dengan 3 gol melawan Wolves, tapi tidak ada arti karena mereka sudah unggul dari Liverpool untuk mengunci gelar pada musim lalu. Dan pada musim ini sebenarnya mereka akan terlibat dalam persaingan ketat dengan Arsenal. Ya, sayang Arsenal itu tergelincir ya. Apalagi setelah mereka kalah dengan 3 gol di kandang sendiri melawan Brighton, di situ pupus saya pikir. Kalau mereka bisa menang ini masih rame. Masih bisa berharap lah sambil menunggu City tergelincir ya. Tapi dengan kekalahan tersebut membuat jarak mereka ya semakin melebar, semakin jauh dengan 4 poin. Tertinggal dari City. Kalau mereka menang kan mereka masih bisa memepet dengan selisih paling tidak ada 1 poin di sana. Namun mereka dipermalukan oleh Brighton. Brighton sendiri ketika menuju ke St. James Park kemarin itu kalah dari Newcastle United dengan 4-1. Ya. Sehingga meredam juga ambisi bagi mereka untuk bisa naik bersaing dengan Liverpool ya. Tapi saya pikir bagi Brighton mereka akan bisa mendapatkan jatah untuk tampil di Liga Eropa. Persaingan juga ketat akan terjadi di antara Liverpool dan MU. Ya, MU akan bertarung melawan Bournemouth di markas Bournemouth. MU menang akan aman ya karena Newcastle sudah mengamankan kemarin 3 poin mereka, 69 poin saat ini. Lebih tenang. Liverpool akan bertarung di kandang pada Sabtu ini menghadapi tim yang kuat juga, Aston Villa, dan Liverpool butuh menang. Sambil berharap tentunya Bournemouth membuat kejutan mengalahkan MU. Tapi kalau kalah, MU akan menang. MU akan balik ke kandang dengan 2 pertandingan kandang. Mereka akan bisa mengunci di posisi keempat. Ya, yang tidak kalah serunya juga terjadi di zona degradasi. Zona degradasi itu kan Southampton sudah out, tinggal Leicester ada di sana. Kita akan tunggu. Juga ada Leeds, Everton, dan Nottingham Forest. Maka Nottingham Forest ini punya kepentingan. Walaupun mereka itu ada di urutan 16 dengan 34 poin juga masih agak was-was buat mereka. Mereka mesti menang untuk aman, harus menang melawan Arsenal. Nah, ini yang susahnya bagi Arsenal ketika mereka melawat ke markas Forest. Karena kalau Forest kalah, Leeds bisa menang dan Everton bisa menang, akan menarik Forest itu turun ke posisi 18. Jadi berada di zona degradasi mereka. Gawat juga dengan masih menyisakan 1 pertandingan. Ini bisa aja Forest kembali lagi ke divisi Championship. Ya, jadi itu masih ramai pertarungan di bawah ya. Kecuali yang saya bilang tadi, Southampton yang sudah out memang tidak mungkin lagi buat mereka. Tinggal Leicester sama Leeds yang akan berusaha. Cuma menjadi masalah buat ketiga pemain tersebut karena bagi Leeds juga mereka harus tandang ya, bermain tandang dengan West Ham. Kemudian Everton juga tandang ya, bermain dengan Wolves. Jadi ini agak hati-hati juga. Leicester akan ke St. James Park menghadapi Newcastle ya, kok mereka akan ke Newcastle. Jadi ini juga rame gitu loh. Kalau mereka bertiga kalah, ya tetap akan menjadi milik bagi Forest. Walaupun Forest kalah juga lawan Arsenal. Jadi Forest memang berharap bahwa tim-tim yang berada di bawah mereka juga menderita kekalahan sehingga mereka aman. Oke, kita akan tunggu nantinya apa yang akan terjadi pada hari Minggu di mana City akan bertarung melawan Chelsea, dan saya pikir Chelsea sulit untuk bisa mengalahkan City ya. Karena mereka memang berambisi besar untuk bisa meraih gelar juara, dan City bersiap untuk menuju menjadi tim yang bisa meraih treble winners pada musim ini. Kita akan tunggu. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.